kemudian doa, kemudian sekarang kita mampu menahan diri kita ini untuk duduk dalam majelis yang mulia. Tidaklah kita bisa melakukan semua ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yang kedua, kita bisa mengenal Islam, mengenal rukun-rukun Islam, mengenal salat, kemudian amaliyah-amaliyah yang lainnya. Ternyata di balik daripada semua itu ada sosok manusia yang mulia, yang tidak pernah mengenal capek, yang berjuang siang dan malam untuk bagaimana umat ini bisa selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita ini senantiasa kapan saja di mana saja perbanyak bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik hadirin yang mulia, sekarang kita masuk pada bagian air yang terakhir, yakni bagian air yang keempat, yaitu air mutanajjis, ya. Air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Air min wudu'in, ya, berwudu, wa ghuslin atau mandi, wa izalati najasin atau menghilangkan daripada najis. Masalah izalati najasin, menghilangkan najis, adapun najisnya ini ada pembahasannya tersendiri, ya, karena najis pun ada macam-macam bagiannya. Ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang tengah-tengah, mutawassithah namanya. Ada najis yang sifatnya ainiyah, ada najis yang hukmiyah. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya yang pembagian air yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi' ma'u najasin ay mutanajjisun huwa qismani, ya. Adapun air, bagian air yang keempat adalah air yang mutanajjis, karena pada dasarnya air itu suci. Pada dasarnya air mutlak, air itu suci. Namun dia menjadi najis karena ada sesuatu najis yang masuk ke dalamnya. Adapun air mutanajjis ini wa huwa qismani, terbagi menjadi dua. Ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa ghayr amlah. Wa huwa ail wal halu annahu ma'u dunal qullatain. Yang pertama yaitu air yang sedikit. Maksudnya air yang sedikit yang kemasukan najis. Baik air ini dia berubah sifatnya ataupun tidak berubah sifatnya, tetap dihukumi najis. Air yang sedikit ini maksudnya air yang kurang daripada 2 kullah, ya. Jadi menurut jumhur ulama, kebanyakan fuqaha termasuk imam kita Imam Asy-Syafi'i, air yang sedikit yang kemasukan najis, meskipun sifat daripada air ini tidak berubah, warnanya, baunya, rasanya tidak berubah, tapi dia sedikit kurang daripada 2 kula, tetap dihukumi najis, ya. Nampaknya airnya biasa, ya. Ketika kemasukan najis, warnanya tetap normal, jernih, baunya tidak ada baunya sama sekali, warnanya tetap jernih, maka tetap dihukumi najis, ya. Di kalangan madhab Syafi'i, Hanafi, kemudian Ahmad bin Hanbal, ini dihukumi najis. Adapun di kalangan Imam Maliki, meskipun airnya sedikit tapi tidak merubah sifatnya, tetap dihukumi suci, ya, tetap dihukumi suci. Jadi
ada air Pak yang kurang daripada 2 kula, ya, air yang kurang daripada 2 kula ini kemasukan najis, meskipun najisnya sedikit sekali, ya, tetap tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi wajib, ya, tidak boleh dipakai membersihkan najis, ya, karena air ini dihukumi seperti air yang mutanajis, air yang tidak suci. Wa yustathna min hadzal qism al-maitatu allati la dama laha sailun 'inda qatliha aw syakki 'udwin minha kadzubab. Masyaallah. Tapi ada pengecualian di sini, ya. Pengecualiannya apa? Seperti mayat, kalau hewan itu apa? Mayat, bangkai, ya, Masya Allah. Bangkai hewan yang kalau kita bunuh atau kita sobek-sobek itu darahnya tidak ada, ya, kecuali bangkai yang tidak mengalir darahnya. Nah, di sini seperti lalat, ya. Jadi kalau lalat ini masuk ke dalam air yang kurang daripada dua kula, maka airnya tetap suci, ya. Yang tadi pembahasan awal dia berubah atau tidak, kapan najis masuk, pokoknya najis. Tapi ada pengecualian, kecuali bangkai hewan yang apabila dibelah atau disembelih itu darahnya tidak mengalir. Nah, contohnya seperti lalat, semut, ya, maka airnya bisa digunakan. Bahkan kalau lalat masuk ke kopi itu katanya dicelupkan ke dalam, diangkat, dibuang, baru bisa diminum lagi, ya. Tapi jangan diminum dengan lalatnya, ya, jorok itu, ya. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau yang masuk itu tikus, ya, nah itu tidak boleh dipakai bersuci, ya. Illam tutrah fihi wa lam taghayyar, ya. Tapi masuknya lalat tadi ke dalam bak yang kurang dari 2 kula itu bukan dimasukkan dengan cara sengaja, tapi memang masuk sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah hewan yang memang tumbuh secara alami. Contohnya misalkan telur lalat bertelur di dalamnya, ya, kemudian ada ulat-ulat kecil, ya, maka air yang di dalamnya ada ulat-ulat itu airnya tetap bisa dipakai bersuci, ya, bisa dipakai bersuci. Kemudian wa kadza an-najasatu allati la tudrakuha at-taraf fa kullu minhuma la yanjisu al-ma'i, ya. Yang kedua, air yang kurang daripada 2 kula tapi masih suci, yang kedua itu adalah najis yang seukuran tidak bisa diindra dengan mata, yang tidak bisa dilihat, ya. Contohnya sini dalam syarahnya, contohnya seperti lalat hinggap ke kotoran ayam kah, kotoran manusia kah, itu kan kakinya lalat itu terkena najis, kemudian lalat ini hinggap ke air yang kurang daripada 2 kula. Nah, ini namanya air najis yang tidak bisa diindra, yang tidak bisa dilihat. Kalau kotoran cicak kan masih bisa dilihat, tapi ini tidak bisa diindra karena kaki lalat itu sangat kecil, dia menginjak kotoran kemudian dia hinggap ke air, maka air ini masih bisa dipakai bersuci, ya. Nah, ini pembahasan mengenai air yang kurang daripada 2 kula, ya. Jadi secara umum air yang kurang daripada 2 kula ini tidak boleh dipakai bersuci apabila kemasukan najis, baik air ini berubah sifatnya ataupun tidak berubah. Nah, adapun pengecualiannya seperti yang tadi, bangkai lalat masuk, kemudian ulat-ulat yang tumbuh secara sendirinya, kemudian ada najis yang tidak bisa diindra dengan mata seperti tadi lalat menginjak najis masuk ke dalam air, ya. Kemudian yang ketiga adalah asap bangkai, ya.
Jadi bapak mau berwudu di ember, airnya sedikit kurang daripada 2 kula, tapi air di ember ini sudah terkena asap daripada najis, maka ini juga tidak masalah, ya. Tidak apa-apa dipakai bersuci, ya. Kemudian wa asyarul lil qismi tsani min qismi rabi' bi qawlihi aw kana katsiran qullatain fa aktsara taghayyar yasiran aw katsiran, ya. Sekarang yang kedua adalah air yang lebih daripada 2 kula. Jadi yang pertama tadi kurang, sekarang lebih. Karena air mutanajis tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama yang kurang dari 2 kula, yang kedua yang sekarang ini adalah lebih daripada 2 kula. Jadi kalau lebih daripada 2 kula ini, meskipun kemasukan najis masih bisa dipakai bersuci selama sifat airnya ini tidak berubah, warnanya, baunya, rasanya, ya. Tapi ulama mengatakan hendaknya kita menerawang warna sama bau saja, tidak usah di rasa itu airnya, ya. Jadi air yang lebih daripada 2 kula, ya, bapak punya bak, kemasukan bangkai kambing, ya, maka airnya menjadi najis meskipun lebih daripada 2 kula, karena di dalamnya itu sifatnya airnya itu berubah, pasti bau, ya. Ada kejadian di zaman Rasulullah SAW, sumur, ya, namanya sumur Budha'ah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa berwudu di sumur Budha'ah?" Sumur Budha'ah itu adalah sumur yang sering dibuang sesuatu yang najis, seperti al-hiyat. Al-hiyat itu kain bekas darah haid, kemudian daging anjing, sesuatu yang bau. Maka apa kata Rasulullah? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rasulullah katakan air itu suci, tidak ada sesuatu yang menajiskannya, maka boleh dipakai berwudu. Tapi ini kejadian kepada air yang banyak, air yang lebih daripada 2 kula, ya. Selama sifat air itu tidak berubah, meskipun kemasukan najis, airnya tetap suci, ya. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh banyak imam termasuk Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, ya, dari sahabat Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah? Idza kana al-ma'a qullatain lam yahmil al-khabatha. Apabila air itu sudah mencukupi daripada 2 kula, maka tidak ada najis yang tidak ada sesuatu yang menajiskannya, ya. Tapi ingat Pak, meskipun airnya banyak, lebih daripada 2 kula, kemasukan najis, namun sifat daripada air itu berubah, maka tetap dihukumi najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Adapun 2 kula ini, menurut Habib Hasan Ibnu Ahmad mengatakan ukuran Indonesia itu adalah 217 liter, ya. Tapi dalam kitab Fiqhul Islami, ya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, 2 kula itu sama seperti 270 liter. Itu ukuran 2 kula. Namun di sini jumhur ulama Syafi'iyah atau ulama fuqaha yang lain menyepakati 2 kula itu ukurannya 216 liter, ya. Atau ukuran lain yaitu ukuran bak yang ukurannya itu 60 cm. Nah, itu ukuran 2 kula. Jadi dapat kami simpulkan, Pak, air yang kurang dari 2 kula kemasukan najis, meskipun sifatnya berubah atau tidak, tetap dihukumi najis, tidak boleh dipakai bersuci. Yang kedua, air yang lebih daripada 2 kula kemasukan najis, maka dilihat. Kalau sifat air itu berubah, maka air tetap najis, tidak boleh dipakai bersuci. Adapun kalau sifatnya ini tidak berubah, maka airnya tetap dihukumi suci, ya. Jadi itulah seputar air mutanajis, ya, penjelasan tentang air mutanajis. Adapun selebihnya bisa kita bertanya kepada
ulama-ulama atau ustadz yang lebih faqih lagi. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Ya, kami cukupkan sekian. Yang ada yang bertanya silakan. Seputar air mutanajis ini. Karena Bapak kalau salah pakai airnya nanti wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Saya rasa paham semua ya? Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah mungkin cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu anugerah kepahaman dalam ilmu agama, kemudian kemampuan dalam mengamalkannya, kemudian yang ketiga kita bisa diistiqomahkan dalam agama. Kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Anas tadi malam. Insyaallah pagi ini kita ada program jalan santai setelah kajian ini. Mungkin menunggu setelah sholat sunnah isyraq mungkin ya. Nanti kita start dari sini. Rutenya kemana Pak? Nanti kita akan sama-sama nanti insyaallah. Insyaallah keliling dalam kota Serui insyaallah. Setelah itu insyaallah ada panitia menyiapkan jagung manis dari Panduami katanya. Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.